Salam sehat selalu sahabat dan rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Kali ini saya Gayu akan mengulas mengenai laporan keuangan PT AKR Corporindo Tbk atau yang biasa kita sebut dengan AKRA untuk periode laporan keuangan September 2020. Bagaimana kondisi keuangannya? Mari sama-sama kita simak ulasan sebagai berikut. Ya, rekan-rekan sekalian, kita bisa amati bahwa ini adalah laporan keuangan konsolidasi dari PT AKR Corporindo untuk periode 30 September 2020 secara in-house ya, atau tidak diaudit. Maka disajikan dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain. Kita lihat pada neraca untuk periode September 2020 dengan angka pembanding di periode Desember 2019. Untuk total aset pada periode September 2020 sendiri sebesar 18 triliun, sedangkan untuk pada Desember 2019 sebesar 21 triliun. Terlihat pada September 2020 ini mengalami penurunan 3 triliun. Apabila kita lihat lebih lanjut, penurunan tersebut disumbang dari total aset lancar dari periode Desember 2019 10,7 triliun, sedangkan untuk aset lancar di September 2020 sebesar 7,6 triliun. Apabila kita lihat lebih lanjut, pos yang memiliki penurunan cukup signifikan menurut saya ada di kas dan setara kas, dari sebelumnya 1,8 triliun di Desember 2019 menjadi 1,3 triliun di September 2020. Sedangkan di pos piutang usaha untuk pihak ketiga itu juga mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya 4,3 triliun di Desember 2019 ini menjadi 2,6 triliun di September 2020. Ada juga di pos persediaan, ini juga mengalami penurunan dari 1,6 triliun menjadi 555 miliar, sehingga secara akumulasi menghasilkan total aset lancar yang mengalami penurunan. Apabila kita melihat aset tidak lancar secara nilai, menurut saya tidak bergerak cukup signifikan, karena dari sebelumnya 10,6 triliun menjadi 10,6 triliun juga di angka yang sama. Dan dari pengamatan kita pada aset, jadi total aset lancar yang mengalami penurunan signifikan menyebabkan total aset sendiri juga mengalami penurunan. Sekarang kita membahas mengenai liabilitas dan ekuitas. Kita bahas mengenai liabilitas terlebih dahulu. Di sini terdapat dua jenis liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Secara total liabilitas mengalami penurunan dari sebelumnya 11,3 triliun di Desember 2019 menjadi 8 triliun sekian ya pada September 2020. Apabila kita cermati lebih lanjut, penurunan tersebut disumbang pada total liabilitas jangka pendek dari sebelumnya 8,7 triliun menjadi 5,2 triliun pada September 2020. Apabila kita cermati lebih lanjut, pos yang mengalami perubahan ada di utang bank jangka pendek dari sebelumnya 1,6 triliun menjadi 1 triliun sekian. Ada juga untuk utang usaha pihak ketiga dari sebelumnya 5,8 triliun menjadi 3,1 triliun. Dari kedua pos tadi menurut saya menyumbang penurunan cukup signifikan, menyebabkan liabilitas jangka pendek menurun. Secara liabilitas jangka panjang sendiri terjadi kenaikan namun tidak signifikan. Penyebab kenaikannya ini bisa dilihat bahwa utang bank jangka panjang mengalami kenaikan dari 1,6 triliun pada Desember 2019 menjadi 2,3 triliun pada September 2020. Dari liabilitas jangka pendek dan total liabilitas jangka panjang menyebabkan total liabilitas sendiri mengalami penurunan dari 11,3 triliun menjadi 8 triliun. Hal tersebut disumbang oleh total liabilitas jangka pendek. Sekarang kita membahas mengenai ekuitas. Secara nilai ini terjadi kenaikan dari sebelumnya 10 triliun 66 miliar menjadi 10 triliun 300 miliar. Ada kenaikan sekitar 300 miliar ya, apabila kita mengkomparasikan secara
secara kenaikan ini bisa kita lihat pada perubahan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Maksud saya ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dan induk. Dari total ekuitas dan liabilitas sendiri pada September 2020 mengalami penurunan menjadi 18,3 triliun dari sebelumnya 21,4 triliun. Sekarang kita membahas mengenai laporan keuangan dari periode 2019 September menjadi dibandingkan dengan September 2020. Ini secara penjualan dan pendapatan terjadi penurunan pada September 2020 dari sebelumnya 15,1 triliun menjadi 13,8 triliun. Nah, secara pendapatan baik itu dari penjualan mengalami penurunan, namun menariknya kita amati bahwa laba bruto perusahaan mengalami peningkatan dari sebelumnya 1,2 triliun di September 2019 menjadi 1,4 triliun di September 2020. Artinya perusahaan dapat melakukan efisiensi sehingga menghasilkan laba bruto yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya, meskipun secara penjualan dan pendapatan mengalami penurunan. Kita bergerak ke pos yang mengenai laba usaha, karena secara laba bruto dari September 2020 sudah mengalami peningkatan dibandingkan September 2019, sehingga laba usahanya pun masih bisa dipertahankan untuk mengalami peningkatan dari sebelumnya 727 miliar menjadi 917 miliar. Ini juga bergerak ke bawah, masih stabil, sehingga untuk laba neto periode berjalan ada sedikit kenaikan dari sebelumnya 521 miliar menjadi 685 miliar pada September 2020. Itu merupakan analisa singkat padan neraca dan laba rugi untuk PT AGR Korborindo Tbk pada laporan keuangan September 2020. Ya, rekan-rekan semua, itu tadi ulasan mengenai laporan keuangan AGRA periode September 2020. Mari kita sama-sama nantikan untuk laporan keuangan tahun 2020, bagaimana kondisi keuangannya. Sama-sama kita tunggu untuk publikasi laporan keuangan tahun 2020. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ulasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.